Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. Марат, пойдем, скажи всем. Bicara combat sport atau dunia pertarungan, maka sejak dulu petarung muslim selalu dikenal dominan dan menjadi juara-juara di dunia baku hantam ini. Mereka selalu muncul dan menjuarai bahkan mendominasi combat sport terbesar di dunia, terutama di dunia combat sport terbesar dunia mulai dari dunia tinju hingga saat ini di zaman dunia MMA. Di dunia tinju, siapa yang tak kenal Muhammad Ali? Petinju terhebat sepanjang masa. Tak ada yang lebih besar di dunia tinju dari nama seorang Muhammad Ali. Ia menjadi inspirasi bagi hampir setiap petinju di zamannya dan generasi-generasi setelahnya hingga saat ini. Dilanjutkan Eddie Mustafa, Prince Nashim hingga Mike Tyson yang masih sangat berpengaruh dan menjadi legenda hidup hingga saat ini. Juara-juara muslim terus bermunculan di era-era selanjutnya, seperti Hasim Rahman yang meng-KO Lennox Lewis dan menjadi juara dunia. Kemudian ada Amir Khan, lalu Badou Jack, Arthur Beterbiev, dan masih banyak lagi. Banyak dari mereka juga yang mualaf terinspirasi dari dakwah-dakwah Muhammad Ali di luar ring. Alhamdulillah, all praise due to Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan di saat dunia boxing mulai meredup, dunia pertarungan lainnya pun mulai naik dan meneruskan kedikdayaan boxing, yaitu dunia pertarungan MMA, yang mana pasar dan market share-nya sudah mendominasi dunia pertarungan. MMA terutama UFC merajai pasar combat sport atau dunia pertarungan saat ini. Namun petarung muslim selalu muncul dan mulai kembali mendominasi dunia MMA seperti halnya dulu pada boxing. Dimulai dengan munculnya Khabib Nurmagomedov yang menjadi muslim pertama yang menjuarai UFC. Sebenarnya banyak petarung muslim lain yang bertarung di promotor lainnya seperti King Mo dan lain-lain. Namun memang Khabiblah petarung muslim pertama yang menjuarai promotor terbesar di dunia saat ini, yaitu UFC. Impactnya luar biasa besar. Ia memukau dunia dengan segala reputasi hebatnya baik saat di atas oktagon apalagi saat di luar oktagon. Ia menjadi representasi Islam yang sangat baik di dunia MMA. Lalu kita tahu ada Kamaru Usman yang juga menjadi muslim selanjutnya yang menjuarai UFC. Kemudian Islam Makhachev meneruskan dominasi Khabib di kelas lightweight. Dan kini bermunculan petarung-petarung muslim level elite yang siap mendominasi UFC dan promotor-promotor lainnya seperti Khamzat, Safkat, Belal, Umar dan Usman Nurmagomedov, Magomed Ankalaev, Muhammad Mokaev, dan masih amat sangat banyak lagi petarung-petarung lainnya. Dengan banyaknya petarung-petarung muslim yang sangat hebat ini memunculkan pertanyaan di benak banyak orang. Kenapa petarung-petarung muslim selalu mendominasi dunia pertarungan sejak zaman Muhammad Ali hingga era UFC saat ini? Tentu ada alasan yang bisa dijelaskan mengapa mereka bisa begitu hebat. Setidaknya ada beberapa faktor mengapa petarung muslim bisa menjadi petarung yang sangat hebat. Salah satu faktornya adalah mentalitas mereka.
Mindset yang dimiliki seorang petarung muslim tentu akan berbeda dengan petarung lainnya. Keyakinan mereka akan keesaan Allah yang maha segalanya menjadikan mental mereka luar biasa kuat. Mereka tidak akan gentar menghadapi siapapun karena yakin tidak ada yang hebat selain Allah. Sehingga siapapun lawannya pasti bisa dikalahkan. Dengan begitu terbangunlah kepercayaan diri yang berbeda yang sangat membangun dan tidak destruktif. Dan penyakit-penyakit pelemah mental seperti pujian-pujian manis tidak akan membuai dan melemahkan mental petarung muslim, karena mereka yakin segala puji hanya milik Allah. Tak heran selalu terucap hamdalah di setiap pencapaian mereka, sehingga overconfidence akibat banyak pujian tak menggerogoti jiwa dan mental mereka. Apalagi jika ada serangan destruktif mind game berupa hinaan, cacian yang membabi buta sekalipun tak akan melemahkan mental mereka. Karena itulah mind games tajam seorang Conor McGregor yang membabi buta tak berefek apa-apa pada mental seorang Khabib saat itu. Faktor keyakinan inilah yang membuat mental mereka sekuat baja, tak akan hancur saat dihina dan tak akan jumawa atau overconfidence saat dipuji. Karena itulah bisa disaksikan bagaimana mengerikannya mentalitas para petarung muslim saat di atas oktagon. Tak ada yang mereka takutkan dan tak ada yang mereka khawatirkan. Mereka akan bertarung tanpa beban, nothing tulus. Seorang petarung muslim yang baik tidak akan mengkhawatirkan apapun meski harus kalah sekalipun. Kalah ataupun menang, semua diyakini sebagai takdir terbaik yang akan mereka terima dan syukuri. Dan kita tahu dalam dunia kompetisi apapun, seseorang atau tim apapun yang bertanding dengan nothing tulus tanpa beban, mereka selalu bisa menang. Contoh konkret Islam Makhachev saat harus meraih titlenya dari Oliveira, yang mana secara pandangan luar ia menerima beban yang sangat berat untuk meneruskan legasi Khabib, membawa nama Dagestan serta Rusia, ditambah lagi ia mempertaruhkan karirnya yang ia bangun sepanjang hidupnya. Bagi orang biasa tentu ini merupakan beban dan tekanan yang sangat berat. Namun ternyata bagi Islam tetap saja seperti tak ada beban. Kalah menang tidak masalah, yang penting sudah berikhtiar maksimal. Masalah hasil ia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nobody can lose, I just did all my job, I training so hard and nobody know what God prepared for you. If I'm lose, this is God plans. He prepares something good for you. Itulah yang membuat mereka terlihat seperti tidak ada beban saat bertarung. Selain faktor keyakinan yang membentuk mental super kuat, juga gaya hidup yang sangat disiplin yang dijalankan seorang petarung muslim. Tidak menjadi atlet saja, seorang muslim sudah sangat berdisiplin. Dan gaya hidup Islami yang syarat akan kedisiplinan amat sangat berpengaruh besar membentuk seorang atlet, terutama seorang fighter. Mereka selalu bangun pagi menjalankan sholat 5 waktu, membersihkan diri, tidak minum minuman beralkohol, tidak berpesta, dan tidak mengejar wanita. Mereka tidak terganggu hal-hal yang merugikan dan yang mengganggu fokus. Gaya hidup Islami seorang fighter muslim menjadi pembeda atas performa mereka dengan yang lainnya. Kita tahu alkohol dan kehidupan malam amat sangat buruk bagi atlet manapun. Dan biasanya peraturan ketat larangan alkohol, pesta, dan lain-lain diberlakukan bagi atlet-atlet level elit seperti olimpiade dan lain-lain. Namun bagi fighter atau atlet muslim, larangan yang hanya berlaku untuk kompetisi elit ini sudah mereka lakukan sejak kecil dan menjadi gaya hidup mereka. Maka tak heran stamina, teknik, serta kebugaran mereka selalu prima, performa mereka selalu maksimal. Gaya hidup Islami yang membuahkan etos kerja terbaik serta komitmen super tinggi pada apa yang mereka lakukan. Maka tak heran jika kita saksikan petarung-petarung muslim selalu mendominasi dunia pertarungan. Bukan hanya secara fisik saja mereka sudah terasah, namun juga secara mental sudah sangat kuat terbentuk. Gaya hidup dan konsep keyakinan dalam Islam sangat berpengaruh membentuk petarung-petarung yang sangat kuat secara fisik dan mental. Dan bukan hanya menjadikan mereka petarung yang hebat saja, namun juga menjadikan mereka manusia-manusia yang hebat, ganas dan mengerikan saat di atas ring atau oktagon.
namun menjadi manusia yang sangat baik, menyenangkan, berakhlak dan berguna serta menginspirasi saat di luar ring. Itulah beberapa faktor untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengapa fighter-fighter muslim menguasai dunia pertarungan sejak zaman Muhammad Ali hingga sekarang di era UFC. Mungkin masih banyak faktor lainnya yang tidak kami ketahui, namun setidaknya uraian kami ini bisa sedikit menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih sudah menonton, selamat berpuasa, semoga video ini bisa menemani puasa brother semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.